THR sudah turun. Nah, sekarang pertemuan ke-9. Di pertemuan kelas kita ini 10 pertemuan ya. Tapi kembali nanti untuk minggu depan cek ulang apakah kita bisa hadir mayoritas. Kalau yang hadir sedikit sayang sekali karena salah satu yang menjadi basic dari pelajaran ke-10 untuk masuk ke dunia roh, tentang kepelepasan, tentang kesembuhan, belajar kitab Daniel. Maka di pertemuan yang ke-10 kita pastikan supaya sebanyak orang bisa sama-sama. Jadi minggu depan apakah kita semua bisa hadir yang hadir di tempat ini atau kita undur 1 minggu begitu ya ke pelajaran ke-10. Masuk sekarang pelajaran 9. Ini kita sudah belajar minggu lalu tentang garis waktu, timeline. Satu harinya Tuhan berapa tahun manusia? 1000 tahun manusia menurut Petrus di dalam surat Petrus. Itu sebabnya kalau 2000 ini menjadi 6000. Nanti masih ada 1000 tahun pemerintahan Kristus milenium. Ini ada masa 7 tahun masa aniaya yang disebut masa The Great Tribulation. Maka disebutnya apa? Great Tribulation. Minggu lalu usai kelas ada yang tanya, malamnya ke besok saya lupa, tanya tentang bagaimana di masa-masa seperti itu, apakah orang masih bisa murtad atau tidak ya, gitu ya salah satunya. Dan apakah orang-orang yang lolos dari masa seperti itu kan harusnya menerima metrai 666 yang tidak kenal Tuhan, tetapi bisa juga orang tersebut tidak menerima tanda demikian. Bisa, tetapi sulit. Maka disebut Great Tribulation. Kayak sekarang saja, ada nggak orang-orang di Jogja yang bawa sepeda motor nggak pakai SIM? Ada? Nah, di tempat ini nggak usah diantar kok ya, misalnya kalau ada. Ada yang punya SIM, motornya bodong, gitu ya. Misalnya BPKB-nya tidak ada, hilang entah kemana, maka perpanjangan pun sulit STNK. Ya bisa kucing-kucingan memang, tetapi kalau lagi pas hari H, bisa saja saudara harus berhadapan dengan petugas. Ini sudah kita lihat ayat-ayat ini di minggu yang lalu. Tetapi intinya kitab suci yang memberi gambaran begitu jelas apa yang terjadi dari sejak manusia pertama yaitu Adam yang diberikan nafas roh yang hidup, nefes oleh Tuhan kita. Dan kalau dihitung, ada yang sudah mulai coba menghitung. Minggu lalu saya tanya ada yang mau menghitung, caranya seperti itu ditambah-tambahkan. Jadi supaya Bapak Ibu jangan cuma iya, ternyata tangan saya menyesatkan terus kemudian jadi keliru. Tapi ternyata sungguh sekitar 2000 tahun. Saya sudah sempat menghitungnya dari Adam sampai kepada Abraham. Abraham kepada Tuhan kita Yesus Kristus kurang lebih 2000 tahun. Dan Tuhan Yesus ke sekarang kalau tarik Masehi saja 2014, kurang lebih 2000 tahun. Pola kita membaca firman Tuhan, mari kita buka dari Kisah Rasul 17. Kalau ada yang tidak ada di handout, dicatat sendiri. Mungkin penting untuk kita men-sharingkannya kembali kepada orang lain. Kisah Rasul 17. Ini Kisah Rasul 17 menceritakan ketika para rasul ada di Berea. Ada beberapa sekolah Alkitab gereja yang memakai nama Berea karena Alkitab memuji orang-orang yang ada di kota Berea. Paulus dan Silas di pasal 17 ini awalnya ada di Tesalonika dan terjadi keributan sehingga mereka mengungsi di Berea. Yang keributan ini kita tidak usah baca ya, 1-9-nya, tapi di sini ayat 10 judulnya Paulus dan Silas di Berea. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat ganjil. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea karena di Tesalonika ada keributan. Setiba di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka mendengar firman itu dengan segala kerendahan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar. Mana yang lebih baik, orang Yahudi di Berea atau di Tesalonika? Kata siapa? Bukan kata saya, kata apa? Alkitab. Alkitab katakan orang-orang Yahudi di kota itu, yaitu kota apa? Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Sebabnya apa dikatakan demikian? Ayat ini berkata, karena mereka apa? Menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Apakah semuanya itu benar demikian? Akibatnya 12,
Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Jadi apa yang kita dapat ini, coba renungkan lagi, cek lagi. Bahkan kalau ada saudara ragu, tanyakan. Ya. Siapa tahu waktu kita membahas sama-sama ada sesuatu yang baru, Tuhan membuka lebih jelas lagi. Karena prinsipnya di kitab Daniel dikatakan kitab ini netral, Daniel sendiri tidak mengerti. Suatu saat akhir zaman akan dibukakan, karena kebenaran akan terus bertambah. Orang-orang semakin milih-milihnya dan Roh Kudus membukakan, ya, seperti matahari dari pagi hingga terbang tengah hari. Nah, kitab Wahyu ada 22 pasal, di mana pasal pertama adalah introduction, wahyu daripada Bapa yang diberikan kepada Yesus Kristus oleh malaikatnya, disampaikan kepada Yohanes untuk dituliskan dikirimkan kepada 7 jemaat, 7 ini angka sempurna, artinya kepada semua jemaat termasuk saudara dari gereja manapun kita. Tuhan rindukan untuk mengetahui apa isi kitab Wahyu, surat daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan pasal 22 adalah invitation. Nanti kita lihat hari ini invitationnya seperti apa. Tapi di tengah-tengah itu adalah invasion. Invasion apa yang harus terjadi bagi gerejanya, kembali kepada Yesus Kristus. Gereja pernah berjalan begitu lama dengan adat, dengan tradisi, dengan doktrin, tetapi pertobatan tidak lagi ditekankan. Apa itu lahir baru, orang bingung. Yang penting pikir dibaptis. Bahkan tanpa pertobatan pun orang bisa dibaptis. Karena ayat Alkitab katakan percaya dan dibaptis, bertobat memberi diri dibaptis. Jadi baptis yang harus bertobat dulu. Kalau orang belum bertobat sudah dibaptis, Alkitab katakan tidak demikian. Kemudian apa yang juga harus dikembalikan? Churches, gereja-gereja, seluruh tubuh Kristus. Karena ada gereja lokal, ada gereja universal. Selain churches, apalagi city, kota-kota menjadi kota yang kembali kepada kota Kristus. Bapak Ibu kalau punya kesempatan, kalau seperti buka saja Google, lihat Efesus. Di Alkitab kita ada nggak jemaat di Efesus? Di kitab suci kita ada. Tapi kalau lihat di sana sekarang sudah beruntung. Dan orang percaya di sana sangat-sangat sedikit. Negara tersebut di mana sekarang letaknya di Turki, kota tersebut sudah jadi reruntuhan. Tapi sekarang Tuhan mau bangun kota-kota yang baru, Jogja City of God. Amin. Amin. Kemudian akan terjadi lagi selain city, country, negara-negara Tuhan akan kembalikan kepada Kristus. Karena nanti Kristus akan memerintah menjadi raja segala raja. Negara-negara kepalanya adalah raja, dan di atas raja-raja adalah raja segala raja. Maka Yesus bukan hanya negara-negara country, tetapi juga apa? Kontinen. Selain kontinen, benua-benua, kemudian apa? Kosmos. Semua yang ada, semua creation, semua yang kembali kepada Kristus. Nah, dalam menjalankan ini semua, ada waktu, ada roda yang terus berputar. Bapak Ibu tahu roda ya? Pernah lihat nggak orang naik sepeda motor? Rodanya itu bentuknya bulat, bukan lonjong, bukan sekimpang. Pernah lihat ada anak digonceng oleh orang tuanya di belakang, masih kecil begitu mungkin balita, tapi kemudian waktu digonceng makanya begini. Pernah lihat? Ngantuk. Kalau duduk di depan masih tenang kita. Ada yang duduk di belakang tapi anak kecil tidur. Ada. Pernah kasih tahu orang yang bawa sepeda motor anaknya belakang itu. Ada juga yang diikat. Pertanyaan, kenapa anak bisa tidur di sepeda motor? Di mobil pun kita bisa tidur. Kenapa? Karena rodanya bulat. Coba rodanya segi 4 atau segi 3, gak bakal bisa tidur. Nah, roda yang bulat mengelilingi ini, Bapak Ibu bisa ya naik sepeda motor ya. Mengemudikan mungkin belum, tapi naik bisa ya, tinggal naik aja gitu ya. Nah, sepeda motor kalau di perempatan ada lampu merah, traffic light. Begitu lampunya merah, sepeda motor bagaimana? Berhenti. Kenapa di lampu merah sepeda motor berhenti? Kenapa? Ada nggak yang tetap melanggar? Pernah nggak melanggar? Nah, pertanyaan, kenapa sepeda motor di perempatan lampu merah berhenti? Direm. Apa? Direm. Ada peraturan lu kalau sudah nggak rem jangan terus ya. Omong-omong soal tadi roda kendaraan ini, roda ini harus terus berputar, dan roda ini yang tengahnya ini sebagai pusatnya, porosnya, asnya, ini jari-jari. Kenapa kita bisa tidur di atas kendaraan? Kenapa dalam keadaan sedang melaju kita bisa tenang-tenang duduk? Dan kenapa kalau tidak direm tidak akan berhenti? Karena rodanya bulat, itu penyebabnya jari-jarinya sama panjang. Kalau jari-jarinya tidak sama panjang, misalnya yang horizontal itu lebih panjang daripada yang vertikal, jadinya lonjong, betul ya? Satu saja terlalu panjang kayak telur berarti tidak akan bisa mulus. Nah, jari-jari ini sebetulnya yang pertama hubungan kita dengan Tuhan kita. Apa namanya? Doa. Kita berbicara kepada Tuhan melalui apa? Doa. Tuhan bicara kepada kita melalui apa? Firman. Katakan, saya berdoa. Tuhan berfirman.
Tangan itu, saya berdoa. Tuhan berfirman. Doa itu didengar oleh Allah. Apa? Didengar oleh Allah. Di sini siapa yang doanya pernah dijawab Tuhan? Katakan. Yang dijawab Tuhan. Puji Tuhan. Gak semua mengarah. Yang kita perjelas seperti ini. Di sini siapa yang doanya selalu dijawab Tuhan? Katakan. Yang selalu dijawab Tuhan. Ragu-ragu. Ada satu. Yang doanya selalu dijawab Tuhan. Jawaban doa apa Bapak Ibu? Ya, tidak, tunggu. Di sini siapa yang doanya selalu dijawab Tuhan? Ya, tidak, tunggu dulu. Bahkan Tuhan bisa bicara yang lebih spesifik. Amin. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Dan Tuhan salah satu bicara melalui firman. Maka kita membahas kitab lain sehingga kita mengerti apa maksud rencana Tuhan. Kemudian ini hubungan kita hubungan yang vertikal dengan Sang Pencipta. Tapi Tuhan katakan, selain mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, akalmu, kekuatanmu, mengasihi juga siapa? Sesama. Maka di sumbu yang horizontal, yang pertama dikatakan bersekutu, katakan bersekutu. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus, apa yang terjadi? Dia hadir. Maka kita perlu bersekutu. Tidak bisa orang rohani sendiri. Baca kitab rajin, baca firman, ya sungguh-sungguh berdoa juga sama Tuhan. Tetapi nggak bisa cocok dengan satu dengan yang lain. Oh ini agak kelainan ini. Jadi pertama lebih cocok. Tapi kita berinteraksi satu dengan yang lain. Karena seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya supaya kita bergesekan, sehingga kita ini terus diproses karakternya menjadi seperti Kristus. Cocok dijodohin sama Bapak surga. Wah, ini sepadan, ngomongin sepadan. Maka kita menjadi mempelajari. Nah, bersekutu ini dengan orang yang percaya. Katakan bersekutu dengan saudara seiman. Tetapi ada satu lagi, apa kalau dengan orang lain? Bersaksi. Kita terima nama Yesus, diberi kuasa menjadi anak Allah. Tapi kita menerima Roh Kudus, kita diberi kuasa menjadi apa? Saksi. Saksi. Nah ini harus lengkap. Ya, ini benar. Katakan sama-sama saya. Roda. Tangannya begini. Roda. Jari-jari. Jadi jangan 2 lagi, jangan 1 lagi, 3. Persatuan Indonesia. Kemudian jari-jari. Apa jari-jarinya ke atas apa? Doa, baca firman, bersekutu, bersaksi. Amin. Jadi kalau kita belajar kitab Wahyu sebagai pengetahuan sia-sia. Itu sebabnya saudara kalau ada pertemuan doa, ada kesempatan doa di gereja masing-masing hadir. Bukan hanya doa pribadi. Tentang pemahaman firman Tuhan, ikut sekolah minggu. Ada gereja-gereja di Jogja yang punya sekolah minggu, tapi ada beberapa gereja di Jogja yang saya tahu sekolah minggu itu bukan hanya untuk anak kecil, untuk orang remaja, untuk orang usia muda, untuk orang tua ada tetap sekolah minggu karena namanya pemulihan. Yang di Korea gereja-gereja punya sekolah minggu, pengajar sekolah minggu. Ini murid sekolah minggu saya. Oh dulu waktu kecil, oh bukan. Karena kita lihat muridnya lebih tua, karena mereka pemulihan itu disebut sekolah minggu karena diadakan di hari Minggu. Nah, kita ada di hari Rabu sekolah Rabu, ya kan? Kemudian bersekutu. Saya rasa sekarang hampir semua gereja ada kelompok sel, namanya berbeda-beda. Entah di GKPB kesan kelompok saling memperhatikan, ada bagian itu pelatihan family altar, ada yang home cell, ada yang home cell, ada yang cell group, apalagi namanya, ada KTB, apapun namanya ikut. Ya, dan jangan lupa ini bersaksi. Oh bersaksi, saya nggak hafal banyak, kunjungan besok, bikin persahabatan sama orang. Ini roda iman. Kalau ada salah satu yang tidak seimbang, tidak heran roda ini tidak berputar. Siapa yang imannya teguh ketika mengalami pencobaan? Siapa yang imannya tetap teguh ketika mengalami penderitaan? Siapa yang imannya tetap teguh ketika diberkati secara berkelimpahan? Kalau ini seimbang. Salah satu tidak seimbang, cepat atau lambat akan terbukti hidup kita ini bisa mengalami banyak hal. Coba. Amin. Amin. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Tubuh Kristus kita sudah belajar, jemaat, kota-kota, negara-negara, benua-benua, semua ciptaan yang ada, dan alam semesta kosmos. Yesus datang untuk berkuasa. Nah, menguasai kembali alam semesta, ternyata ada langit baru dan bumi yang baru. Katakan langit baru, bumi baru. Dan kemudian ada lagi satu lagi namanya Yerusalem baru. Yerusalem baru ini ada di langit dan bumi yang baru. Kalau begitu mana yang lebih kecil? Langit bumi baru atau Yerusalem baru?
ikan ada di akuarium. Yang lebih besar kalau itu ikannya atau akuariumnya. Kalau begitu, kalau dikatakan Yerusalem baru ada di dalam langit bumi baru, berarti mana yang lebih besar? Langit bumi baru. Yang lebih kecil apa? Yerusalem baru. Bahkan Alkitab tulis dengan spesifik, Yerusalem baru ini punya ukuran. Ada ukuran. Ukuran malaikat yang ternyata ukuran malaikat itu sama dengan ukuran manusia. Malaikat dengan manusia sama ukuran. Sama ukuran. Ya. Ketika Yohanes mendapatkan penglihatan, dikatakan lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar. Ia ini bukan Tuhan tapi malaikat yang membawa. Di dalam roh malaikat membawa Yohanes ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan malaikat menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu Yerusalem turun dari surga dari Allah. Jadi diperlihatkan apa yang dituliskan. Mengapa dituliskan? Supaya kita mengerti apa itu Yerusalem baru. Dan ketika kita mengerti sesuatu itu sangat baik, sesuatu ini sangat luar biasa, tentu kita menginginkan. Tapi kalau kita dikasih tahu sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak berguna, tentu kita juga tidak tertarik sama sekali. Ini yang dikatakan sebagai Yerusalem baru, langit dan bumi baru. Yerusalem baru, Yerusalem baru. Langit bumi baru. Iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dibunuh mati. Manusia ketika jatuh dosa dikatakan kepada Adam, jangan sekali-kali kamu makan buah dari pohon yang baik dan yang jahat. Kalau kamu memakannya, pasti kamu apa? Mati. Kemudian siapa yang makan terlebih dahulu? Adam atau Hawa? Hawa. Kemudian apakah Hawa langsung mati? Secara fisik tidak. Dia bisa bujuk suami Adam. Adam juga makan. Setelah mereka makan berdua-dua jatuh begitu terjungkal? Tidak. Mereka masih baru mulai merasakan telanjang, malu, bersembunyi. Artinya manusia ini memiliki dikotomi tubuh, jiwa, roh. Ya sekarang 3 ya, bukan lagi 1 atau 2 atau 3. Kenapa 3? Katakan tubuh, jiwa, roh. Tubuh ini kita bisa lihat dengan cermin. Ya, ini tubuh. Ibaratnya rumah, kemah kediaman. Ada yang tipe 54, ada yang tipe 36. Macam-macam. Kemudian ini ada yang flat TV begitu ya. Ada antenanya. Kalau banyak dengar gosip berita memusikkan antenanya dipangkas saja licin ya. Begitu. Ya, ini apa bagian rumah makan kah? Kemudian apa lagi kegiatan-kegiatan ini bagian apa toilet gitu ya. Ini rumah ibaratnya. Yang kita lihatnya hanya rumah, hanya kemah sementara. Tapi sesungguhnya kita yang ada di dalam. Nah, di dalam pun ada yang namanya jiwa, katakan jiwa. Jiwa ini punya pengetahuan, punya perasaan, punya kehendak. Punya apa? Yang pertama, pengetahuan. Jiwa itu punya pengetahuan, punya perasaan, katakan perasaan, punya kehendak. Dari semua ciptaan dikelompokkan menjadi 3 sampai tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang punya tubuh, tidak punya jiwa. Kalau orang ngomong sama pohon, sakit jiwa. Ya. Tapi hewan punya jiwa. Selain punya tubuh yang terikat di diraba ini, yang kalau mati debu kembali kepada tanah, tetapi tubuh ini di dalamnya ada yang namanya jiwa. Jiwa ini punya pengetahuan. Saya mau tanya, binatang bisa nggak punya pengetahuan? Pelihara burung bisa pulang, burung merpati. Anjing bisa dilatih, cari narkoba. Lumba-lumba bisa dilatih segala macam, punya pengetahuan. Punya nggak binatang perasaan? Punya. Ada beberapa induk binatang ketika anaknya diambil dia bisa sedih sekali, bahkan dia mengeluarkan air mata. Nah, anjing punya perasaan. Contoh kalau tuannya datang, biasanya ekspresinya bagaimana? Terus ekornya juga kalau lagi senang. Goyangnya. Kasihan yang ekornya dibunyi jadi nggak ketawa, dia masih ketawa. Biasanya anjing-anjing yang penjaga ekornya diputusin, kalau berantem lagi dia tidak bergigit. Yang kedua, gak ketahuan. Kalau anjing ketakutan ekornya bagaimana biasanya? Masuk di antara selangkangan kaki. Kalau marah bagaimana? Ininya bulu-bulu berdiri. Kalau kita kalau ketakutan bulu-bulu berdiri, anjing bulu-bulu berdiri, kita bulu-bulu berdiri. Karena kita takut digigit anjing. Anjing punya perasaan. Dan anjing juga punya kehendak. Binatang punya kehendak. Saya pelihara anjing, kalau saya udah pegang rantai, dia langsung tarik-tarik itu pintu ingin cepat dibawa keluar. Nah, sekali lagi, manusia punya tubuh, binatang punya tubuh, tanaman punya tubuh. Tetapi manusia punya jiwa, binatang punya jiwa, tanaman tidak punya jiwa. Nah, manusia sekali lagi punya roh. Roh ini yang kekal yang bisa menjadi pencipta. Binatang, Bapak Ibu pernah lihat antri ke rumah ibadah? Atau pergi bikin doa, bikin menengadahkan tangan, bikin tanda salat dan sebagainya? Gak bisa.
Binatang itu kalau keras, ayo doa dong, logonya begitu, kini foto anjing itu, anjingnya nggak berdoa, karena nggak punya roh. Ketika manusia jatuh dosa, dikatakan manusia mati, yang mati apanya Bapak Ibu? Roh. Nah, roh yang mati ini tetap ada, cuma kemudian disiksa siang dan malam kematian kekal. Bagaimana kalau kematian? Rohnya tetap ada. Di sini siapa yang orang tua sudah meninggal? Ada yang orang tua yang sudah meninggal? Masih bisa ketemu nggak sekarang? Kalian lihat fotonya, kalau ada rekaman videonya. Tapi orang kita tidak pernah jumpa lagi. Sehingga kita berpikir orang itu kalau mati hilang habis begitu. Karena kita tidak bisa berjumpa lagi, tidak bisa lagi bercakap-cakap, tidak bisa lagi salaman atau pelukan. Tetapi sesungguhnya rohnya tetap ada. Nah, ketika manusia dipulihkan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang membawakan memberi apa? Hidup. Hidup ini pemulihan dari kita yang jatuh dosa. Kemudian memberinya dalam apa? Kelimpahan. Maka kelimpahan kita sudah lihat. Umur manusia nanti berapa tahun? Hampir seperti usia Adam. Dan orang yang mati 100 tahun, apa kata Alkitab? Mati muda. Di mana serigala dengan kambing, dengan domba akan berbaring bersama-sama. Maka rumput sama-sama singa beruang dengan manusia. Seperti hari kita penciptaan pertama. Tapi sejak peristiwa Nabi Nuh, maka daging boleh dimakan karena semua habis, karena semua tumbuh-tumbuh. Nah, Wahyu 21, mari kita lihat terlebih dahulu. Buka Alkitabnya. Bapak Ibu bawa Alkitabnya. Tolong buka Wahyu pasal 21. Judul perikopnya adalah apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat pertama saja saya bacakan. Nanti selebihnya kisah ini baca di rumah, seperti orang Tiberia. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga. Jadi ada langit bumi baru, kemudian Yerusalem barunya kan turun. Seperti kalau kita lihat ada panggung pementasan, tontonan, panggungnya cukup besar, kemudian ada yang diturunkan. Entahkah tokoh utamanya, entahkah ada satu ornamen, entahkah diturunkan. Nah, ini demikian tuh. Nah, ketika turun Wahyu pasal 21 ini, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Yohanes bertanya, tunjukkanlah kepadaku tentang mempelai, karena Kristus kan datang untuk menjemput mempelai. Ya, ada pernikahan mempelai. Maka kita lihat Yerusalem baru itu pasal 21 ayat ke-9. Ayat ke-9. Yerusalem baru ini yang disebut sebagai the bridal chamber. Ini kita mau lihat lebih jelas ya. Ayat 3 dikatakan apa? Mari baca sama-sama ayat 3. 2, 3. Lalu sama-sama ya. 2, 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Tuhan akan menghapuskan semua air mata, penderitaan, dan lain sebagainya. Di ayat 10 dikatakan apa? Ayat 10, ini Yerusalem baru di perikop berikut. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya seperti permata yang indah, bagaikan permata apa? Yaspis, jernih seperti kristal, di mana hidup menjadi begitu mulus seperti kristal bening. Permata yaspis, ada yang tahu permata yaspis? Permata apa ini? Sini nggak boleh batu ya. Saya lihat di sini, karena nggak ada cincin besar-besar. Ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Ada berapa pintu gerbang? 12. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Hafal nggak suku Israel? Kalau hafal nanti begitu sampai ke lihat cocokkan, betul atau salah. Saya percaya di sana nggak mungkin salah. Kalau beda kita yang salah. Ya. Kemudian lanjut, di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, di sebelah barat 3 pintu gerbang. Kalau gitu kita lihat di sini Yerusalem baru bentuknya seperti apa? Persegi 4. Masing-masing sisi berapa pintu? Kalau begitu berapa gerbang? 3. Di atas gerbang ada tulisannya apa? Nama apa? Suku-suku Israel.
ya, anak-anak daripada Yakub. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Ada berapa nama rasul? 12. Kalau begitu saya mau tanya, siapa yang mengkhianati Tuhan kita? Namanya Yudas. Tapi tetap ada 12. Kalau begitu satu lagi namanya tentang siapa? Paulus. Siapa? Paulus. Matias. Kok nggak sepakat ya? Nanti bisa kita lihat. Satu nama ini siapa? Ketika Yudas sudah tewas, bunuh diri, gantung diri, kemudian rasul-rasul bersidang katakan, mari kita angkat pengganti untuk Yudas. Bukan Paulus. Paulus belum bertobat. Di pasal 6, pasal 7, Stefanus bersaksi, Stefanus tidak jabatu, Paulus masih bernama Saulus. Ketika dibuang undi, berarti bukan Paulus, kita tahu. Waktu itu ada 2 calon. Siapa namanya? Matias dan siapa yang dipilih oleh undi? Matias. Kenapa nama itu muncul? Setelah itu dalam kisah Rasul, pernah nggak baca kisahnya Matias? Apa yang terjadi pada Matias? Tidak terjadi apa-apa. Di surat-surat Paulus apakah disinggung tentang Matias? Surat Yohanes, surat Petrus. Tapi kenapa Matias harus muncul? Supaya lengkap. Di Yerusalem baru ada gerbang, ada namanya. Meskipun dia munculnya belakang, tetap masuk. Katakan yang terdahulu bisa jadi terkemudian, yang terkemudian bisa jadi terdahulu. Ada orang baru, lahir baru, belum lama ikut Tuhan, tapi sungguh-sungguh akhirnya sungguh-sungguh imannya bisa terus merangkak. Ada orang sudah lama ikut Tuhan, tapi ternyata nggak maju-maju, jalan itu tinggal di zaman. Ya, bahkan namanya Yudas tidak lagi dituliskan di sini. 16. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Kalau gitu 4 persegi ini bukan 4 persegi panjang, tapi apa? Penjurusan karya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Jadi bentuknya seperti apa? Kubus. Berapa katanya ukurannya? 12.000 stadia. Nanti Bapak Ibu kalau mau tahu berapa 12.000 stadia, cari di kamus. Punya kamus kan? Punya kamus? Pak punya kamus? Nggak punya. Ini yang kitabnya bajakan apa asli? Di belakang kita ada kamusnya. Ada kamusnya? Ada? Ada kamus? Oh berarti asli kan? Ada stadia Pak? Oh ada. Tolong baca Pak. Coba datanya. Stadia satuan ukuran panjang kurang lebih 200 meter. 200 meter. Pertanyaan, kalau 12.000 stadia berapa meter? 12.000 kali 200. 12.000 dikali 2, 24.000, betul ya? Tinggal ditambahin 2 jadi berapa? 2.400.000 meter. Betul ya meter ya? Kalau dijadikan kilometer berapa? Buang nolnya 3, jadi berapa? 2.400 kilo. Jadi kurang lebih Yerusalem baru kurangnya. Kalau Pulau Jawa, Bapak Ibu tahu Jakarta sampai Surabaya kurang lebih berapa kilo? 1.000 kilo. Maka ukuran Yerusalem baru, panjang, lebar, tinggi itu 2,4 dari Pulau Jawa kali 2,4 dari Pulau Jawa kali 2,4 dari Pulau Jawa. Jadi ada ukurannya kan? Pernah dengar nggak orang berkata begini? Jangan suci-suci, jangan terlalu baik hidup, nanti masuk surga penuh. Pernah dengar? Benar orang bilang, kalau surga penuh gimana ya? Nanti tumpah gitu, percuma aja. Bukan orang bilang, jangan terlalu suci, nanti kalau kita mau ke surga nanti kelewatan dia 14. Malah pemikiran yang kuno, pikir bumi rata lebih jauh-jauh bisa itu seperti meja. Tetapi sesungguhnya memang Yerusalem baru ada ukuran. Di luar itu adalah bumi baru. Nanti ada orang tinggal di Yerusalem baru, ada yang tinggal di langit bumi baru. Dengan kata lain, kemuliaan setiap orang di hidup surgawi tidak sama kita. Kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bulan, kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Nah, dilihatnya nanti, selama di bumi ini orang bisa dihargai karena begitu dapetnya potongan direktur, bos, wah ini kayak ratu kecantikan, banyak yang naksir, kembang kampus dan lain sebagainya. Orang bisa dihargai dan lupa, betul kalau di bumi ini. Tapi nanti di surga, waktu Yesus saja bangkit di bumi, manusia bisa mengenalinya. Murid-murid saja nggak bisa kenali keliru. Mereka perjalanan ke Emmaus, ada 2 orang ngomong ngerasani Yesus. Yesus ini belum ikutan, mereka tetap nggak jelas ini siapa yang ikutan. Kamu nggak tahu tentang yang mati disalib. Mereka ceritain. Yesus mungkin dalam hati, aduh ini kok nggak kenal aku ya, 2 murid itu. Begitu Yesus baru mecah-mecah roti, mereka bersuara, ini guru mereka. Yesus datang lagi di antara murid-murid yang lain. Mereka pun nggak mengenali. Minggu lalu saya dibahas kan,
Ketika Yesus tanya, ada makanan nggak di antara kalian? Mereka baru bilang, oh itu guru. Kemudian mereka kasih makanan. Yesus makan apa? Ikan. Ikan apa? Goreng, bukan bakar ya. Yang kecewa ya suka ikan bakar, karena sudah dilihat di Alkitab, ternyata ikan apa? Goreng. Nah, mereka tidak mengenali Yesus, berarti ada perubahan ketika Yesus bersama-sama dengan murid-murid, ketika sebelumnya jadi anak tukang kayu, carpenters, ketika dia dihina-hina, dikolok-kolok segala macam, kebangkitan berbeda. Nah, kebangkitan bagaimana bedanya? Ingat pasal 1 introduction, di situ dikasih tahu Yesus seperti apa. Rambutnya putih mentah, nyala, sorot matanya, memancarkan seperti api yang menembus, maha tahu. Kemudian dia pakai ikat pinggang emas, dibuang panjang sampai ke hati. Baca di pasal 1. Kita belajar kitab Wahyu ini secara sistematis, bukan secara kronologis urutannya. Jadi kalau ada yang belum sempat baca juga, nanti rugi. Dari situ kita bisa tahu Yesus seperti apa. Saya baca sungguh-sungguh dengan gambaran Yesus yang dari para murid sehingga dilukis orang segala macam. Nanti kita harapkan datangnya seperti yang dilukiskan, kita kecewa. Seperti di pasal 1 begitu luar biasa. Nah nanti kita pun setelah bangkit, kita pun tidak sama lagi seperti ini. Maaf kata, kalau tidak, yang misalnya hidupnya kayak saya kan racun kan ke dalam. Nanti di sana bangkit lagi, begini lagi, bosan. Bukan bosan, itu juga halus. Kadang-kadang kan ada wajah juga yang tidak terlalu menggemaskan gitu kan. Jadi di sana berbeda sekali. Tempat tinggalnya, tadi kalau kita lihat, lanjut ayat 18. Tembok ini terbuat dari permata yaspis. Sudah dua kali disebut yaspis. Kalau Bapak Ibu senang firman Tuhan, cari tahu apa itu permata yaspis. Ya. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Berarti berapa karat? Yang pasti bukan sekarat. Bagaikan kaca murni, kinclong. Emas permata beli gelang yang kayak buat ada gelang penel tahu ya, atau pendant liontin dari emas. Dipakai beberapa lama bisa kusam karena tergores-gores. Biasanya dipakai di bawah tukang emas, kemudian diservis lagi, disepul lagi, jadi mengkilat lagi seperti baru. Nah di sana tata perlu disepuh seperti ini. Dilanjutkan ayat 19, baca sama-sama 2, 3. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang ke-8 batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecukup. Dari yang disebutkan ada yang tahu nggak Bapak? Kecukup umum. Kalau tadi dikatakan apa lagi? Batu mirah, warnanya apa? Merah, ruby. Kalau jamrut, hijau. Itu yang merah. Kalau yang biru itu blue sapphire. Ya. Saya pikir mungkin Yohanes bukan hanya pelayan, dia tadi dia tahu kalau dia baru sama. Ya, tapi saya percaya pimpinan Roh Kudus membuat dia jadi baik. Tapi sekali lagi kasih keselamatan. Nah, kalau dibaca ini semua, kita baca lagi sedikit lagi. 21 dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara dan jalan-jalan kota itu dari apa? Emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampu. Saya makan. Bapak Ibu bisa lihat lampu? Bisa pegang lampu? Kalau lagi nyala jangan yang panas, tapi tetap bisa dipegang kan? Kalau sinarnya bisa dipegang tidak? Tidak. Kita sudah belajar tentang Tritunggal. Jelas ya nanti di surga jangan harapkan ketemu dua sosok. Jadi ada yang tua, ada yang muda, ada guru, anggrek begitu. Yang kita ketemu nanti barang siapa melihat aku melihat Bapa, karena aku di dalam Bapa yang Maha Besar, di mana langit bahkan langit mengatasi langit tidak dapat memuat Allah kita, dan Bapa di dalam aku, kata Yesus Kristus. Jadi dia lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Jadi nanti ada raja-raja lagi bawa kekayaan kemana? Kemana? Bukan ke JBN, kemana? Yerusalem baru. Karena mempelai tadi di pertama disebutkan tinggal di Yerusalem baru. Katakan sama-sama saya. Ada yang jadi mempelai, ada yang tidak jadi mempelai. Ada 10 gadis
Yang 5 bijaksana jadi nggak mempelai? Jadi mempelai. Yang 5 lagi tidak jadi mempelai. Tidak semua orang bisa jadi mempelai. Sungguh. Asal selamat dan asal percaya nggak akan jadi mempelai. Bahkan di sana dikatakan Jesus is the King of Kings, Raja segala raja. Berarti nanti di sana ada nggak raja-raja? Apa yang dilakukan raja? Memerintah. Memerintah siapa? Rakyatnya. Saya mau tanya, di surga nanti rakyatnya orang percaya Yesus atau orang tidak percaya? Yang tidak percaya pergi kemana? Kita semua sudah tahu. Dengan kata lain, ada yang jadi raja, ada yang jadi rakyat. Raja pun pasti punya pembesar-pembesar, betul ya? Berjenjang. Nah, kira-kira apa di sana ada shift yang selama ini jadi rakyat kasihan? Kaget maaf ya Pak. Ganti, naik jadi raja, turun jadi rakyat. Apakah di shift begitu kira-kira? Tidak. Sekali jadi raja, selamanya jadi raja. Tentukan di masa hidup sekarang ini, Bapak Ibu mau jadi apa sih? Amin. Pelayanan kita itu upaya yang harus sungguh-sungguh dikerjakan. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usaha. Selamat itu asal percaya Yesus. Katakan selamat, anugerah. Betul ya? Tapi posisi, upah, mahkota, kedudukan, Paulus berkata, aku berlangganan dalam pertandingan ini. Yesus berkata, jika memberikan air saja segelas secangkir, tidak kehilangan upahmu. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Maka Paulus berlari-lari untuk mendapatkan mahkota abadi yang tidak dapat lain. Maka dia menjadi raja. Siapa yang pakai banyak mahkota? Raja segala raja. Jelas kenapa ada Yerusalem baru, kenapa ada langit bumi baru. Kenapa saya nggak bahas langit bumi baru? Supaya kita punya tujuan yang terbaik. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau hanya sampai sepohon kelapa nggak masalah. Kalau cita-cita kita sepohon kelapa, nanti dapatnya pohon toge. Amin. Nah, Tuhan kasih pernyataan di kitab Wahyu pasal 22. Sesungguhnya aku datang segera. 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. 2-3 saksi sah. Yesus katakan lagi Wahyu 22 ayat 20, ya aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Gak ada amin. Bapak Ibu rindu aja datang. Di sini siapa yang lagi punya pacar? Punya kekasih. Kalau pakai kekasih, saya pernah have a lover. Punya yang disayang. Bapak Ibu setelah nikah masih sayang nggak? Masih sayang, betul ya? Betul ya? Masih terkait? Masih kan? Kalau kekasih jiwa kita pergi, entah keluar kota, entah keluar negeri, mana, terus nggak kedengeran kabarnya, rindu nggak Bapak Ibu? Atau puji Tuhan, bisa nggak dipilih? Pacaran jarak jauh, itu aduh pengen cepet ketemu kapan libur, kapan bisa ketemu gitu. Kecuali kalau pacarannya kemudian begini, nanti aku datang kamu pakai baju merah, ya kamu pakai baju apa? Oh, kenalan Facebook. Jangan sampai di Facebook pun pakai foto orang lain. Nah, Bapak Ibu, ketika kekasih kita mau ketemu, dia bilang dia mau datang. Nanti pas libur Lebaran ini saya mau datang. Ada amin? Senang ya? Karena ada kisah nyata yang menantikan kekasihnya datang di libur Lebaran ini. Pengen cepet hari H atau tidak? Pucat. Iya kan? Sekarang kalau Tuhan katakan aku mau datang, kita biasa-biasa aja tanda tanya apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau mengasihi berkatnya. Kita ini mau lihat wajahnya atau mau lihat tangannya. Kita ini kepesugihan yang Kristiani atau kita sungguh-sungguh mau memikul salib, mengikut dia tiap hari menjadi murid. Dia akan datang. Roh Kudus dan pengantin perempuan itu berkata, mari. Jadi sambutannya apa ketika mempelai datang? Mari. Come, Lord Jesus. Itu sebabnya ada kitab Kidung Agung yang sesungguhnya gambaran dari kekasih Kristus dengan gereja. Ini yang kita ajarkan. Nah, Bapak Ibu, kembali ke pasal 21 ayat 24. Dan
dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Kalau Alkitabnya ada pita, tolong kasih pita supaya nanti kita gampang kembali. Jadi kalau di Alkitab dikasih pita, itu bukan lupa itu bukan, dan jangan juga diikuti buat itu bukan, itu buat kasih tanda. Kalau beli buku bacaan biasa tidak dikasih pita. Kasih pita di sini, mundur Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 9. Mari baca sama-sama. Wahyu 19 ayat 9. 2, 3. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Karena ini firman Allah. Gak boleh tambahkan, gak boleh kurangi. Kalau kita tambahkan apa yang di Alkitab, kita ditambahkan penderitaan-penderitaan. Jangan tambahkan apa yang ada di Alkitab. Jangan kurangi apa yang ada di Alkitab. Nanti kita pun diambil dari pohon kehidupan, dari bagian yang kudus. Nah, itu sebabnya saya bacakan. Nah, waktu dibacakan di sini dikatakan, tuliskanlah, berbahagialah mereka. Bahasa aslinya atau bahasa Inggris itu blessed, artinya diberkatilah. Siapa yang diberkati? Mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Dari sini kita mengerti ada yang diundang, ada yang tidak diundang. Saya mau tanya di antara Bapak Ibu saudara-saudara. Bukan hanya saya lihat di sini. Tuhan pun bisa lihat, mereka pun bisa catat. Pertanyaan, di sini siapa yang mau diundang ke perjamuan kawin anak domba? Banyak juga yang mau diundang. Tapi nggak semua. Kalau saya tidak mau diundang, saya mau jadi mempelainya. Apa? Gimana? Saya tidak mau diundang. Saya mau jadi mempelainya. Bapak Ibu yang pernah nikah, dapat surat undangan. Kita yang undang, betul kan? Orang lain datang. Jadi sekali lagi saya mau tanya di sini. Orang yang diundang sama yang tidak diundang, siapa yang lebih diberkati? Yang diundang. Pertanyaan, siapa yang mau diundang ke perjamuan kawin anak domba? Angkat tangan. Hilang undangannya. Kita jadi apa? Di Jogja biasanya pernikahan gedung apa contohnya? Yang suka dipakai nikah? Wanita kamu. Wanita kamu. Ya. Kadang-kadang dipakai UFO gitu pada orang asal luar mendarat sana. Udah elektronik. Waktu di gedung wanita lama, di dalam ada siapa yang pasti? Mempelai. Ada siapa lagi? Undangan. Ada nggak yang tidak diundang masuk? Bikin kesaksian nanti ya. Masih muda, lewat ada jalur kuning, langsung nyari amplop, diisi potongan koran, makan kenyang gitu ya. Ada juga ya. Nah, itu tiap kota kayaknya ada. Tapi sesungguhnya masuk harus siapa? Yang diundang. Makannya sama nggak dengan mempelai? Sama, prasmanan. Pulangnya beda. Mempelai pulang kemana? Kamar, pengantin. Ngapain? Saudara ikut masuk ke situ boleh nggak? Gak boleh ini, mau acara buka-bukaan. Buka kado itu loh, buka angpau, catat, buka. Yang belum nikah perhatikan baik-baik. Nanti hari pertama apa? Buka, dicatat supaya bisa balas budi. Nah itu macam-macam ya. Budi gak punya salah dibalas. Nah, pulangnya beda. Saya mau tanya, waktu di gedung wanita taman tadi, selain mempelai, selain undangan, ada yang tidak diundang di situ juga? Ada. Makan nggak mereka? Makan, mungkin makan mie ayam, makan bakso, makan gorengan. Nanti waktu itu dipanggil, AB sekian, harap ke pintu gerbang. Cepet-cepet nih, bayar makan kembali. Siapa itu namanya? Driver. Ada drivernya? Ada driver, tidak diundang. Daripada driver, mendingan diundang. Tapi daripada diundang, lebih baik jadi apa? Katakan saya mau jadi mempelai. Di sini siapa yang mau jadi raja-raja? Oh, boleh pikir. Raja-raja pun akan bawa apa? Upeti kepada siapa? Mempelai yang tinggal di Yerusalem. Jadi selama kita hidup di bumi ini, apa yang Yesus perintahkan lakukan sungguh-sungguh. Karena itu pergi jadikan segala bangsa murid. Jangkau jiwa-jiwa. Kita belum bisa bicara kasih dengan. Saya tadi ada satu buku ini. Pendeta Korea yang menulis. Kalau Bapak Ibu bisa dapat, ini sudah dalam bahasa Indonesia. Isinya kumpulan bagaimana menjangkau jiwa-jiwa. Judulnya unik, kisah Injil dengan pancake.
Jadi gereja ini, hamba Tuhan ini kerjanya bikin pancake, kasih jemaat suruh bawa, kasih sama orang. Karena dua orang Kristen datang ke rumah, yang satu banyak ngomong segala macam, yang satu bawa oleh-oleh. Masih lumayan ada oleh-olehnya apa? Pancake. Mereka bawa apa saja, pancake kah, ada apa segala macam, pokoknya ada hadiah. Kantor penunjilan mereka itu seperti gudang yang banyak barang, dan dengan sukacita memberi. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Pernah nggak kita kasih sesuatu sama orang atau kita terima barang-barang dari orang, kita sama-sama senang. Tapi biasanya lebih senang yang memberi atau yang menerima. Kalau nonton kita kan terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa terlebih berbahagia memberi daripada menerima? Kalau menerima 100, terima 100. Tapi kalau memberi 100, tuai berlipat kali ganda. Beri maka kamu akan diberi. Kenapa lebih berbahagia memberi? Karena menuai. Katakan lebih berbahagia memberi karena menuai. Dan hukumnya tak bertuai. Kenapa lebih berbahagia memberi? Karena Tuhan Yesus mengatakan. Kalau perkataan bahasa Inggris dicetak merah. Tuhan Yesus berkata di Kisah Rasul, nggak ada di Matius 19, perkataan Tuhan kita terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, Bapak Ibu, supaya kita mendapatkan yang terbaik, lakukan sebaik-baiknya apa yang Tuhan perintahkan. Dan perintahnya ini sama dia berikan teladan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Yang paling tidak enak itu melayani. Saya baca di status banyak dari teman-teman di Jakarta, tidak jadi soal siapapun jadi presiden, yang penting si Mbak balik gitu saja. Ya tidak penting siapa yang jadi presiden, tapi yang penting si Mbak balik. Tahu si Mbak maksudnya? Bukan Simba nama singa, si Mbak Pramunisma. Karena saya iseng tanya, kenapa begini? Sekarang susah loh cari pramunisma, pada nggak mau kerja. Kenapa nggak mau? 1 jamnya kalau kerja di kantor, kerja di perusahaan, kerja di pabrik, jadi buruh sekali, ada jam kerja. Kalau pramunisma biasanya ada jam kerja tidak? Mungkin bangun paling dulu, tidur paling akhir, paling capek kerjanya. Maka tidak mudah. Maka saya mau melayani nggak mudah. Tetapi Tuhan katakan melayani ini upah mahkota kehidupan itu dari mana? Pelayanan. Jadi paling dalam tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu bertanya, kalau dengan kata kiamat, gimana perasaan kita? Pernah nggak dalam hidup jujur, ketika kalau orang ngomongin kiamat, apa yang akan terjadi kiamat, terus kita ada rasa takut? Pernah nggak pernah seperti itu? Siapa yang pernah jujur? Yang pernah. Atau siapa? Asik kiamat. Pernah nggak ngalamin rasa takut? Pernah. Sekarang takut lagi tidak setelah kita belajar kitab Wahyu? Kenapa? Dia akan datang. Siapa orang-orang yang takut hari kiamat? Termasuk anak-anak yang percaya kepada Kristus, tetapi mereka belum mengenal Roh Kudus. Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita apa itu hari kiamat, apa itu hari kiamat. Maka kita baca kitab Wahyu, banyak orang yang baca karena serem, takut. Tapi ketika dikupas dari sudut pandang yang benar, yang tepat, dari mana ayat-ayat firman Tuhan yang dikatakan, kita menjadi jelas. Yang kedua, siapa yang takut hari kiamat? Yang bukan mempelai. Musuhnya takut. Ketakutan. Amin. Nah, kitab Wahyu diberikan kepada kita dimulai dari Tuhan Yesus Kristus untuk semua terjadi. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah dua syafaat, berdoa. Diakhiri dengan datangnya Tuhan kita. Jadi hari-hari Yesus belum datang, iman yang aktif, iman yang mau berdoa syafaat. Semua orang kepepet doa. Nggak percaya Kristus pun kalau bukan ateis doa. Yang ateis pun kadang-kadang masih doa, Tuhan tunjukkan kalau kau ada. Itu pun sebetulnya lagi doa, Tuhan tunjukkan bertobat. Salah satunya berdiri depan saudara dulu nggak percaya Tuhan. Nah, kalau doa cuma karena kepepet, itu bukan seperti syafaat. Tetapi kalau kita mendoakan orang-orang di luar sana supaya mereka tidak masuk ke api neraka, tetapi di bawah dari langit bumi baru, bahkan bisa masuk ke Yerusalem baru, itu salah satu yang berdoa. Doa. Jangan lupa doa, baca firman juga, bersekutu, bersaksi. Mazmur 11 ayat 3 berkata, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nanti kita juga ada kelas komunitas namanya Basic Testimony.
dasar kekristenan. Di sini siapa yang sudah pernah ikut? Oh, separuhnya sudah ya. Yang belum ikut tapi kita buka juga kelas itu, nanti kita kabari juga tanggalnya. Ikuti sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa mengerti ya. Masih di tempat yang sama, mungkin hari jam berbeda. Kalau hari dan jamnya sama dengan kita tahu juga jadi kita. Mengapa kita mengajar kitab Wahyu gereja diharuskan menyampaikan kebenaran? Karena Wahyu 22 ayat 10 sampai 11 salah satu dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Beda dengan kitab Daniel yang kita pernah baca. Dulu dikatakan meteraikan karena belum waktunya. Tetapi sekarang dikatakan apa? Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya apa? Sudah datang. Sudah datang. Ayat 11 baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Firman Tuhan berkata, yang jahat tambah jahat, yang cemar tambah cemar, yang benar tambah benar, yang kudus tambah kudus. Tuhan mendorong saya, didorong saya ban depan, Tuhan ban belakang. Apa yang kata pilih Tuhan dorong? Judas mau jual gurunya, apa kata Tuhan Yesus? Coba udah, jangan deh, kasihanlah aku. Enggak, apa Tuhan Yesus? Apa yang kamu mau perbuat, perbuat. Jadi hati-hati dalam ini. Ini maksudnya apa? Kita lihat satu ayat, Yesaya 14 ayat 9. Mari baca. Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan satu ucapan, aku Tuhan yang menggoda nabi itu, maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Yesaya 14 ayat 9 ini berbicara tentang orang yang menyembah berhala. Orang yang menyembah ciptaan itu menyembah berhala. Iman, katakan sama saya, iman tidak boleh salah. Pengetahuan bisa saja salah. Yang syarat keselamatan apa? Iman. Pengetahuan itu tentang ciptaan, iman tentang pencipta. Pengetahuan tentang apa? Ciptaan. Iman tentang apa? Pencipta. Iman tidak boleh salah, tidak boleh turun. Ciptaan, contoh bumi ini ciptaan. Berabad-abad orang meyakini bumi ini rata. Betul tidak? Pernah orang mengatakan bahwa bumi ini rata? Sebelum Columbus berlayar membuktikan bahwa bumi ini bulat, kalau dari satu titik berlayar terus, berjalan terus, nanti kembali ke tempat yang sama karena bumi apa? Bulat. Selama itu orang bilang bumi rata. Saya mau tanya, orang yang meyakini bumi rata tetapi percaya Yesus Tuhan Juru Selamatnya, selamat atau tidak telah? Selamat. Orang yang yakin bumi bulat, tahu lingkarannya, ukuran segala macam, tapi tolak nama itu, selamat atau binasa? Jadi pengetahuan itu berguna hidup di bumi. Iman hidup kekal, dua-duanya harus seimbang. Tetapi sekali lagi, iman tidak boleh. Iman itu menyembah pencipta. Katakan iman menyembah pencipta. Berhala menyembah ciptaan. Sapi ciptaan atau pencipta, Bapak Ibu? Ciptaan. Ada nggak yang disembah sapi di sini? Di kita mungkin nggak. Matahari ciptaan atau pencipta? Ada nggak yang menyembah matahari? Ada. Sayangnya ada orang sudah percaya Kristus, ada yang plus dalam hidupnya. Yang plus dalam hidupnya ini bisa menjadi berhala. Orang-orang yang menyembah berhala ini, termasuk mungkin nabi, dia bisa tergoda dengan mengatakan ucapan-ucapan yang menyesatkan, seperti nabi palsu. Hari-hari bisa nggak nabi palsu? Bisa. Tetapi ternyata siapa yang menggoda nabi itu? Tuhan. Tuhan bisa menggoda. Oh, ini ada wajah-wajah yang bingung atau kaget, Tuhan menggoda. Ini kita lihat berapa banyak supaya kita ngerti tidak sampai atau prosok. 1 Samuel 16 14 sampai 16. Mari buka. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 16. Sebelum lihat ini, mari kita buka dulu 1 Timotius 4 ayat pertama supaya jelas. 1 Timotius 4
ayat pertama. Kita belajar tentang akhir zaman, hari-hari terakhir, dan di waktu-waktu kemudian di akhir zaman ini bisa terjadi. Maka Paulus memberikan tugas kepada Timotius untuk menghadapi pengajar sesat. Ayat 1 baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dan atau dan berarti ini bukan nama lain dari ajaran setan-setan, tetapi ada satu yang disebut apa? Roh-roh penyesat. Katakan roh-roh penyesat. Roh-roh penyesat ini apa? 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 16. Sudah dapat? Kalau sudah Bapak Ibu tolong baca yang genap, saya baca yang ganjil. 1 Samuel 16 ayat 14. 2, 3. Tetapi Yoab pulang dulu daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. 16. Baiklah Tuanku mengatakan hamba-Mu yang dipandangmu ini, apa yang terjadi pada Saul? Roh Tuhan berbesar meninggalkan siapa? Saul, mundur dari Saul. Kemudian dia diganggu oleh siapa? Roh jahat. Roh jahat dari siapa? Dari iblis atau dari Lucifer? Dari? Dan sekarang dia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jangan-jangan salah setan. Ayat 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Bagian terakhir, apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia naik kecapi. Katakan roh-roh penyesat, roh jahat daripada Tuhan. 1 Samuel 18 ayat 10. 1 Samuel 18 ayat 10. 2, 3. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Selanjutnya kita tahu dia lempar kepada dia bunuh Daud, tapi Daud mengelak lolos. Ini percobaan pertama. 1 Samuel 19 ayat 9. 1 Samuel 19 ayat 9. 2, 3. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Episode berikutnya kita tahu berulang dia mau bunuh lagi Daud. Berulang-ulang Daud mau dibunuh karena rupanya roh Tuhan sudah mundur dari Saul, tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Tuhan ini bahas beberapa hal. Tadi pagi di kelompok sel saya sharing dengan beberapa ada ibu-ibu. Bahas apa? Apa yang dibenci Tuhan jangan kita sukai. Apa yang dibenci Tuhan jangan kita lakukan. Dan termasuk kita tunjukkan ada yang pribadi yang dibenci. Salah satunya itu adalah aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Baik di kitab Roma, di Maleaki, Jadian sudah jelas. Aku membenci Esau. Nah di Ibrani dikasih tahu Esau ini suatu saat menyesal sampai mencucurkan air mata pun Tuhan tetap menolong. Nah Saul tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Tuhan mundur, kemudian datang apa? Roh jahat daripada Tuhan. 1 Samuel 19, 23, 24. 1 Samuel 19, 23, 24. Lalu pergilah ia, Saul, ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hingga roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Lanjutnya ayat 24. Ia pun menanggalkan pakaiannya, artinya apa? Telanjang. Dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian, dan semalam-malaman itu
Itulah sebaiknya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Film-film tentang Alkitab kadang-kadang nggak diperhatikan semuanya. Kalau diperhatikan semuanya ada bagian yang seperti ini. Tapi yang terjadi, sampai orang menyindir. Ini kepenuhan juga. Roh Kudus tidak pernah mempermalukan. Amin. Tapi ini apa yang terjadi? Dia tanggalkan pakaiannya, terus ngapain? Setelah striptis, guling-guling, si orang bilang, ini roh Tuhan kan? Tapi kita tahu sekarang siapa yang masuk pada Saul kali ini? Roh jahat daripada Tuhan. 1 Raja-Raja 22, 19 sampai 23. 1 Raja-Raja 22. 19 sampai 23. Di perjanjian lama ini ada satu nabi namanya Mika. Mika dapat penglihatan tentang tahta di surga, ada Tuhan dan ada malaikat-malaikat lain. Nah, malaikat-malaikat lain ketika disebutkan dalam bahasa asli maupun bahasa Inggris disebut sebagai person, tetapi di Alkitab Indonesia disebut sebagai orang. Kadang-kadang ada malaikat yang di Alkitab Indonesia dibilang orang. Nah, Kejadian pasal 19, 18. Orang-orang itu pergi ke Sodom. 18 pasal terakhir, ayat 19 awal kata kedua malaikat itu tiba di Sodom. Jadi malaikat ini disebut sebagai apa? Orang. Mari baca 19 sampai 23 bergantian. Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya dan segenap tentara surga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. 20. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membentuk Ahab untuk maju berperang, supaya ia tewas di rambut Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pulang. Keluarlah dan berbuatlah demikian. Siapa yang nyuruh katakan biarlah engkau membujuknya? Tuhan berfirman. 23. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Katakan roh dusta. Ada roh najis, ada roh maut, ada roh-roh yang kalau kita belajar dunia roh. Nanti kita buka juga kelas tentang dunia roh supaya kita jelas lawannya tidak terlihat ini sehingga tidak pukulin kita dan kadang kita mata tertutup repot kan. Ini dunia roh. Di sini di New Living Translation dikatakan sebagai roh dusta itu lying spirit. Lying itu apa? Bohong, roh dusta. Di New Living Translation. Dari ayat-ayat ini termasuk yang tadi 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan dalam King James Version seducing spirit. Seduce itu apa? Menggoda. Seduce apa? Menggoda. Kalau digoda-goda seduh aja saudara. Kemudian deceitful spirit. Ini di New American Standard katakan deceitful, membelokkan, menyesatkan. Di New Living Translation di bagian lain, karena tadi lain di sini, ini yang terjadi pada Saul, tormenting spirit. Tormenting apa? Torment, menyiksa. Disiksa terus dia sehingga dia mau bunuh Daud. Disiksa lagi sehingga dia mau bunuh Daud. Di dalam New King James Version dikatakan distressing spirit, bikin stres. Saya mau tanya, kita sebagai anak Tuhan, wajarnya masih stres atau tidak? Karena Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Banyak orang stres yang nggak mau serahkan kepada Tuhan, ditanggung sendiri. Nah, stres yang ditanggung sendiri ini kerja roh. Bapak Ibu, pernah punya cita-cita jadi pegawai negeri? Atau di sini ada pegawai negeri? Sini siapa yang pegawai negeri? Gak ada pegawai negeri. Pernah nggak pengen jadi pegawai negeri? Enggak. Dapat pensiun. Jadi pegawai negeri itu baik atau tidak baik? Baik. Yang tidak baik oknum. Apa? Oknumnya. Kalau brengsek ya. Hamba Tuhan juga bisa ngawur. Apa? Oknum. Polisi. Polisinya baik, tapi oknumnya. Jadi oknumnya. Kalau jadi pegawai negeri contohnya apa? Guru. Apalagi menteri, apalagi tidak
Ada, apa lagi Bu Yanti? Polisi, tentara, betul ya, PNS. Ada kerjaan yang tugasnya dari negara. Tapi kalau saya disuruh, saya nggak akan mau untuk ambil job itu. Tugasnya apa? Bunuh orang. Duh, bisa nggak pemerintah suruh orang bunuh orang? Bisa. Namanya apa? Bukan Alfonso, Algojo. Apa? Algojo. Bukan Alfonso, Algojo. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan, Tuhan kirim Algojo. Ada satu orang raja kaya, namanya siapa? Ahab. Istrinya siapa? Isabel. Sobat kebun anggur, Nabot bilang nggak bisa, dibunuh, dikasih saksi-saksi palsu, kecurangan terjadi. Tuhan bilang, siapa yang mau jadi Algojo buat Ahab di sidang para malaikat? Satu orang berkata begini, satu orang berkata begini, muncul satu. Saya saja dengan kata, aku akan menjadi roh dusta di mulut nabi-nabinya, supaya nanti nabi-nabinya ngomong, ayo perang, nanti menang. Ternyata kemudian Ahab tewas di rambut kiri. Akan jadi apa kata Tuhan? Aku akan jadi roh dusta. Berhasil pula pergi jadi Algojo. Saul diutus Algojo, roh jahat daripada Tuhan. Yudas mengalami hal yang sama. Saul malah ingin bunuh diri seperti Yudas kan. Waktu perang dia malu, dia takut jadi bulan-bulanan. Dia mau mati aja. Dia banget Algojo bunuh diri. Jika gak mau kalau itu jatuhkan diri. Algojo. Kapan Algojo bisa dikirim? Ini penting Bapak Ibu. Pentingnya begini, supaya kita tidak jatuh ke dalam area ini. Contoh dari dampak roh kudus. Alkitab katakan, setiap kita, bahkan anak kecil sekalipun, ada malaikatnya yang menghadap Bapa di surga. Pernah baca ya? Pernah dengar ya? Kalau mau baca, nanti baca sendiri. Nah, malaikat ini jagain. Kadang ada orang yang ini anak jalanan di mana? Di tembok kan gitu ya. Tapi gak terlalu tinggi, tembok mungkin di halaman. Jatuh. Awas siapa? Begitu bang Mas jatuh. Malaikatnya lepasan. Karena orang tuanya bilang, awas tuh. Makanya jadi kaget. Terus kita bilang, oh gara-gara dibilang awas jatuh. Mungkin berhenti jatuh. Ini tinggi saja. Karena dia itu malaikat. Nah malaikat ini pelayan dan pesuruh. Katakan malaikat. Pelayan, pesuruh, hamba. Tidak, Alkitab tulis begitu. Malaikat adalah roh-roh yang diutus untuk melayani setiap pribadi yang memperoleh keselamatan. Di sini sudah lahir baru, kita sudah percaya Yesus. Tuhan kasih malaikat. Sekali waktu Petrus ditangkap di penjara mau dihukum mati. Jemaat mendoakannya sungguh-sungguh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terlepas lagi dari penjara, pulang dia ke tempat yang lagi berdoa. Dia ketok-ketok pintu. Ada satu hamba perempuan namanya siapa? Rode. Rode ini tanya, siapa kau? Petrus. Senang, dia bukan mukanya kamu. Petrus, apa kata para doa? Kamu ngigau. Doa, tapi gak percaya kuasa doa. Dia balik lagi. Siapa? Petrus. Betul Petrus. Apa kali ini kata mereka? Itu malaikatnya. Pernah baca? Lupa? Bisa masuk. Jadi ada malaikat. Katakan ada malaikat. Ada malaikat. Nah, malaikat ini diutus. Ini arsitek. Arsitek bisa nggak mengerjakan bikin bangunan? Gambar bisa. Kemudian waktu membangun, siapa yang membangun biasanya? Tukang. Nah, kalau ada tukang, ada proyek, tukang datang. Saya lihat di beberapa tempat di Jakarta, ada orang tunggu di pinggir jalan bawa stok, bawa alat, mau kerja. Nanti begitu ada truk lewat, truknya pada namanya yang 6. Orangnya ada belasan, yang 6 duluan naik lompat untuk kerja. Pernah tahu kisah seperti begitu? Kalau belum pernah tahu, saya ceritakan. Sungguh, kan nggak boleh bisa. Dia mereka naik dan bekerja, dia ingin kerja. Di mana ada proyek, di situ ada kerja. Orang yang nganggur cari ke perusahaan, lamar, begitu kan? Yang mungkin kemampuannya memang itu kan datang ke bangunan. Nah kalau bangunan udah jadi, udah selesai, masih ada nggak kerjaan di situ? Nggak ada itu bangunan. Pergi, cari kemana? Bangunan lain. Nah kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan kasih urapan, katakan urapan.
Urapan ini apa? Malaikat untuk membantu kita melayani. Waktu Tuhan Yesus disalib, bisa saja dia minta untuk turunkan pasukan malaikat membebaskan dia. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau dia lakukan itu, kita semua masuk neraka. Kalau boleh cuma di laut, tapi kehendakmu jadi dan terjadi, kita diselamatkan. Malaikat yang bisa dikirim diutus ini mengerjakan pekerjaan. Ternyata iblis pun tahu. Dia katakan, perintahkan agar jatuhkan dirimu dari hubungan dengan suci. Nanti ada apa? Malaikat menentang. Malaikat sudah. Kita ada pelajaran juga tentang malaikat. Malaikat punya nama. Ada 7 penghulu malaikat sesuai. Yang berinteraksi langsung dengan manusia 3. Tahu namanya? Mikael, Gabriel, Luciel. Luciel itu jadi Lucifer. Lucifer jadi iblis, jadi Satan, kemudian jadi iblis dan ganti nama. Yang pakai nama-nama alias itu ya. Nah, masih ada Rafael seperti merek jeans, ada banyak macam yang lain. Nah, malaikat-malaikat ini diutus waktu Yesus dibaptis. Yohanes Pembaptis ini waktu membaptis belum tahu, dia tugasnya menunjukkan siapa Yesus kepada orang Yahudi. Tapi petunjuknya hanya keduanya. Nanti kalau dibaptis ada tanda seperti burung merpati, dialah yang Mesias. Maka Yohanes berkata, nanti baca Yohanes pasal 1, aku sendiri pun belum tahu siapa yang aku tunggu. Dia nggak tahu ternyata sepupunya tetap antri, nggak KKM semua satu dibaptis. Begitu Yesus dibaptis, baru ada tanda dan terdengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Ada tanda seperti apa? Tapi Roh Kudus bukan merpati. Buktinya, saya katakan di Kisah Rasul, Yesus katakan stay di sini, tunggu di Yerusalem sampai turun janji Bapa, yaitu siapa? Roh Kudus. Ketika mereka kumpul di lepeng Yerusalem, kemudian turun Roh Kudus hingga kepada mereka berupa sekelompok burung merpati. Amin. Bukan. Apa yang terjadi? Lidah-lidah api dan ada apa? Angin. Ibrani pasal 1 ayat 14 dikatakan malaikat-malaikat itu diutus, disuruh untuk melayani kita. Ibrani yang sama mencatat bahwa malaikat-malaikat ini angin dan api. Ayat ini kutipannya ada di Mazmur. Mazmur katakan malaikat ini angin dan api. Makanya disebut api Roh Kudus. Roh Kudusnya bukan berupa api. Tapi kalau kita kepenuhan Roh Kudus, malaikat dikirim untuk membantu kita menjadi saksi. Makin kuat urapannya, malaikatnya makin banyak bantu kerja. Saya berdoa, Tuhan, saya nggak berdoa kepada malaikat kalau saya nggak berdoa kepada Tuhan. Tuhan, utus malaikat waktu kelas ini berjalan. Saya melayani ibadah, lupa berdoa. Pagi-pagi harusnya masih seger, orang habis mandi, ada yang begini. Kelas ini habis pulang kerja kan di sini, ada yang habis kuliah, ada yang capek, tapi tetap dengan semangat. Kenapa? Ada malaikat lagi buka ini. Malaikat bantu. Nah, kalau perlu saya kasih lihat videonya, saya nggak bawa hari ini. Itu pendeta dari Mbah berdoa. Bahasa Korea juga. Nama Yesus. Itu orang-orang yang lagi berdiri, satu-satu rebah dan tumbang. Bukan karena maaf ya, dalam nama Yesus. Kalau kaki satu gini, itu bukan kehendakku. Bukan lagi berbuat katanya. Tapi pernah nggak saudara lihat orang didoakan, orang alami didoakan belum tersentuh pun kita bisa rebah, bisa kan? Dan ini dari jauh ketika dia lakukan, orang-orang pada rebah. Saya salah satu panitia, saya pakai jas rapi begitu. Saya jagain orang-orang ini yang lagi mau didoakan. Teman saya sebelah, Fon, jaga, yuk jaga, oh, kita kecau. Teman saya ini begitu dol, teman saya di sebelah udah gak ada, udah rebah. Dia rebah. Berarti harus tunggu orang yang rebah. Nah, beberapa hamba Tuhan punya kami yang perlihatkan, lihat malaikat bekerja buat orang rebah. Kuasa gelap, Lucifer jatuh bersama sepertiga malaikat, sering tiru-tiru. Makanya ada orang apa? Relax. Apa? Kalau tahun kemarin terus beneran tidur. Bisa orang pakai pura-pura, bisa bener-bener. Makanya ada orang digendam uang, terus diambil uangnya, dibawa ke ATM. Itu ada yang kerja alam roh. Bapak Ibu kembali ke sini. Kalau dia ini sungguh-sungguh melayani Tuhan, jadi singer kah, jadi penerima tamu kah, guru sekolah, enggak apapun, bicarakan.
Sungguh-sungguh Tuhan tahu membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan tambahin. Tuhan urapi aku, Tuhan urapi. 2 malaikat, tambah lagi 3. Kalau dari dibanding 1 dengan 3 akan lebih efektif mana? 3. Sungguh-sungguh sampai minta. Tapi sekali waktu dia ngaul, ini bisa berubah. Ingat kisah Saul tadi? Ingat Ahab tadi? Bahkan yang pertama dikatakan jika ada nabi yang tergoda untuk memperkatakan sesuatu menyesatkan, Tuhan yang goda dengan cara ini. Nah, manusia bisa nggak bertobat? Selama manusia punya daging masih bisa bertobat. Kalau kita ngawurnya tambah, ini malaikat yang ada ini berubah. Aku akan menjadi roh dusta. Dia ngomong. Ada kakak kemarin, dia ada kakak. Banyak yang datang, banyak loh. Berapa yang datang di mana di Jibir? Berapa yang datang? 2.000, 3.000 tuh. Padahal belum di sini bisa nggak 2.000, 3.000? Gak bisa. Dia bilang, pernah nggak orang membantu Tuhan melebih-lebihkan? Kita kalau lagi baru bertobat senang nggak bersaksi? Senang bersaksi. Pernah bersaksi? Pernah? Nggak pernah? Nggak tahu apa itu saksi? Dipanggil pengadilan itu? Bukan. Tidak tentang Yesus. Pernah nggak melebih-lebihkan? Saking semangatnya bisa nggak lebih-lebihkan? Ada nggak orang yang kira-kira lebihkan? Ada. Bisa. Di heboh kesaksian itu juga lebih canggih. Padahal dia sendiri tahu. Waktu dia ceritakan, dia sadar. Dia tambah-tambahin. Tanpa sadar bisa orang seperti itu. Yang dia bohong bukan buat nipu orang, bukan mau bikin kejahatan, ceritanya membantu Tuhan. Banyak yang datang. Wah, soalnya berubah loh, Tuhan berubah loh, gini-gini. Padahal belum gitu. Jadi dia. Nah, ketika yang satu ini mulai bohong, dia tidak bertobat juga. Satu lagi berubah. Ini saya supaya gampang, makanya saya bedakan kalau saudara gemar mainan ini, maafin saya ya. Karena ini mainan apa namanya? Robot apa? Oh nggak tahu ya, oh, zamannya udah beda. Kemudian kalau sudah begini, lebih berat. Ini udah sering aja bohongnya udah gak ada debar-debar lagi. Saudara mau bikin dosa, debar-debar nggak kerasa. Kalau mau bikin dosa, kerasa nggak enak debar-debar. Tapi kalau kita lakukan lagi, lama-lama gitu, alarm. Padahal. Nah, saudara, bayangkan kalau 2:3 saja udah lumayan berat. Kadang-kadang bohong, kadang-kadang tidak. Tapi kalau sudah 3, sudah 4, sudah 5 berat hidup. Maka harus bertobat lagi. Nah, kalau bertobat lagi pun, ini malaikat gak bisa bertobat. Maka selama kita hidup, punya tubuh, kita masih bisa bertobat. Orang yang sudah meninggal bisa nggak bertobat? Nggak bisa, karena roh itu kekal. Makanya Lucifer nggak bisa berubah. Roh-roh ini tambah lama tambah banyak di dunia. Karena ulah kita, gara-gara kita, karakter kita yang gaul, malaikat yang mendampingi kita jadilah seperti itu. Sukanya zina, roh zina. Sukanya mabuk, roh mabuk. Sukanya bisa, roh dusta. Makanya orang yang tadinya mabuk, ikut Tuhan sungguh-sungguh, jatuh lagi, biasanya tidak ganti lain. Jatuhnya mana lagi? Mabuk lagi seperti anjing dan kepada mutanya, tapi berapa kali lipat bahwa temannya 7 aja, makin buruk keadaan orang tersebut. Yang tadinya merokok stop, merokok, begitu stres, dia nggak langsung lari ke narkoba atau dia terus main cewek, dia kemana? Merokok lagi. Bahkan bisa lebih berat. Kenapa? Sekalipun dia sungguh-sungguh, Tuhan mulai kirim. Berjuang lagi, Tuhan kirim lagi malaikat. Tuhan kirim lagi malaikat. Yang ada ini nggak bisa berubah. Makanya yang jahat tambah jahat. Zamannya Presiden kedua RI itu memperkaryakan Petrus, tapi bukan Simon. Petrus siapa? Penembak misterius. Waktu itu saya ingat orang-orang pakai tato ketakutan. Sampai tato itu ya kan? Yang punya uang beli laser, yang nggak punya uang apa? Istrikan. Karena ketakutan, kalau nggak ditembak mati. Saya makanya kejahatan waktu itu meredah tidak? Meredah, ada yang dikarungin, jempolnya diikat, lalu ada demikian meredah. Sesaat setelah itu bagaimana? Jahat lagi. Kenapa? Orangnya mati, roh jahatnya tambah banyak di bumi ini. Maka di bumi ini kalau lihat TV sekarang, jahat tambah jahat. Betul nggak? Kejahatan seks kepada anak-anak tambah parah. Orang yang bertobat di penjara segala macam, rohnya tetap berkeliaran di sini. Tidak tahukah kamu pun akan menghakimi malaikat-malaikat? Pernah baca ayatnya? Tidak tahukah kita bahwa kita pernah akan menghakimi? Bukan yang Lucifer dan anak buahnya ini urusan kepada Yesus, tapi yang roh-roh seperti ini. Nah, ini banyak yang kembali membantu melayani. Tapi kalau sudah ada ini, berjuang lagi kita.
Contohnya, dusta, sombong, judi, cabul atau zina, sungut-sungut, boros, kikir, tamak, mabuk, pemarah, perokok, gosip. Roh penyesat subur nanti bekerja yang lain. Kutuk, roh kutuk apa contohnya? Kemiskinan. Dari mana? Judi. Dari mana? Sombong, pengen tunjukkan, keluarkan uang, cuma ingin membuktikan dia hebat, gak bisa bayar hutang. Apalagi boros, tamak, pemarah bisa jadi problem karena dituntut dan sebagainya. Kemudian roh kutuk apa lagi? Sakit penyakit, minum, liver, cirrhosis. Apalagi? Jadi roh kutuk, roh sakit penyakit ataupun roh kemiskinan atau yang membuat kita menderita, itu saat orang Kristen sekalipun nggak tahan dan penderitaannya bisa murtad, betul nggak? Lebih gampang orang meninggalkan Islam ketika susah. Jadi kerjanya sistematis mereka. Roh penyesat membuka jalan, roh kutuk masuk, menderita terus-menerus, roh murtad terjadi. Mudah betul. Nah, Bapak Ibu, dusta, sombong, judi, cabul sama zina apa bedanya? Zina ini dengan yang bukan muhrimnya, entah pengkhianatan Tuhan, entahkah belum menikah tapi sudah melakukan. Kalau cabul bisa saja dari kata-kata bercanda, kalau ada lawakan-lawakan yang berbau porno, gambar-gambar, film dan lain sebagainya, dan bergandengan dari ini. Sungguh-sungguh juga sama. Makanya mereka disikat malaikat maut, betul? Kita katakan 1/10 agar menjadi contoh bagi kita, jangan kamu bersungguh-sungguh karena satu hari 14.000 orang disikat. Itu berbagai termasuk peristiwa kuat dan sebagainya. Ini semua coba sekarang sesaat saja ambil waktu. Kira-kira Bapak Ibu di sini punya nggak penyesatan? Ada? Ada yang tidak ada, angkat tangan. Jangan-jangan penyesatan di bekerja. Nah, kalau begitu gimana kalau kita sudah tahu kayak begini? Ini nggak bisa ditengking. Setan-setan bisa ditengking. Alkitab selalu katakan mengusir setan-setan. Setan-setan ini Alkitab Inggris katakan sebagai demons. Tanda-tanda ini menyatakan orang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi Allah. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons. Bukan seducing spirit, bukan tormenting spirit. Ini kalau kayak main musik pun kayak Daud, nyembah Tuhan, lagi ibadah kita bisa. Begitu kita nggak ibadah, ada lagi keinginan judi. Mungkin judinya udah nggak di kasino lagi, nggak di meja judi lagi. Nggak, dia datang apa nggak? Taruhan dia nggak. Taruhan sama saya, nggak akan menjadi, nggak pakai uang. Tapi kata-katanya masih apa? Kalau nggak jadi, sunat saya. Untuk kedua kalinya. Jangan-jangan itu orang Yahudi, karena orang Yahudi di peristiwa di Gilgal disunat kedua kali. Betul ya? Kenapa saya? Apalagi macam-macam. Mungkin judinya tidak lagi di meja judi, di bisnis. Orang tanya sama saya, main saham boleh nggak? Kalau dengan perhitungan, dengan apa, tapi bisa main saham untung-untungan? Bisa. Itu sudah jadi lain cerita. Nah, Bapak Ibu, untuk mengatasi, melayani apa? Ada lagi ya. Ketika kita cuma punya satu, baru lahir baru jadi semangat pengen melayani, betul kan? Kasih mula-mula. Tuhan bantu kita, wah jadi semakin, oh bisa ya, oh semangat ya, ini ya. Tapi ternyata pergaulan yang buruk, kerusakan kebiasaan yang baik dan sebagainya muncullah satu persatu. Nah kalau kita sadar, sekarang kita sudah pemulihan, melayani lagi, setidaknya tambah banyak lagi. Bayangkan, kalau ada 5 malaikat yang menolong kita, nyaman. Ini ibaratnya 5. Tapi kalau 3 sudah jadi roh penyesat, berjuang, betul ya? Dari 5 tadi 3 roh penyesat. Kalau 5 yang roh penyesat, rusaklah kita kayak Saul tadi, kayak Yudas tadi. Masih banyak contoh-contoh di Alkitab yang Paulus sering sebutkan. Jangan seperti si A, si B, si C yang kembali ke dunia. Jangan seperti tukang besi, si Anu yang begini pada saya. Dia sebutkan. Tapi begitu kita sungguh-sungguh melayani, dikirim lagi, ditambah lagi. Bangunan ada proyek, ada pengerja, betul? Kalau nggak ada proyek, pengerja cari yang kerja. Saya main-main nggak melayani,
ini disungguh-sungguh melayani, nanti malah kakak pindah ke sini. Yang penyesat gak mau pindah. Jadi apa fungsinya? Melayani jiwa-jiwa, bikin perkenalan, ceritakan kebenaran Tuhan, tolong orang tersebut. Kita bisa nolong orang kalau kita di dalam Tuhan. Pasti orang tersebut akan jadi ingin tahu kenapa kita menolong orang tersebut. Baru kita kesempatan bersaksi. Amin. Ada pertanyaan atau pernyataan?